mempersembahkan Usman Top Channel. Tonton video ini sampai selesai, kemudian like, subscribe, berikan komentar, tekan tombol notifikasi, dan kemudian share. Membahas biografi Tunku Abdul Rahman Al-Hajj, Bapak Kemerdekaan Malaysia. Putra dari Sultan Kedah ke-24 menjadi Bapak Pendiri Negara Malaysia yang merdeka. Dia adalah Tunku Abdul Rahman Putra Al-Hajj. Dikenal sebagai Bapak Kemerdekaan, dia memimpin Malaysia sebagai Perdana Menteri pertama setelah Sarawak, Sabah, dan Singapura. Saat itu, Sarawak, Sabah, dan Singapura bersatu pada tahun 1963. Meski Singapura memisahkan diri pada tahun 1965, dia tetap memainkan peran kunci dalam organisasi Konferensi Islam. Selanjutnya berganti menjadi Organisasi Kerjasama Islam atau bisa disebut dengan OKI. Kehidupan awal Abdul Rahman lahir pada 8 Februari 1903 di Istana Pelamin Kedah. Ibunya adalah istri keempat Sultan Abdul Hamid Salim Shah C. Manjalara. Masa kecilnya di kerajaan membuatnya dikelilingi oleh sejumlah pelayan. Sang pangeran dikirim ke SD Melayu Jalan Baharu pada tahun 1909. Kemudian dipindahkan ke Sekolah Bahasa Inggris Pemerintah. Pada tahun 1911, Pangeran Abdul yang masih kecil dibawa ke Bangkok untuk menempuh pendidikan di sekolah Depsurin. Dia belajar di sana bersama dengan 3 saudara laki-lakinya. Kembali ke kampung halaman pada tahun 1915, dia melanjutkan studi ke Penang Preschool. Pada tahun 1918, dia mendaftar di St. Catherine College di University Cambridge dengan beasiswa dari Kedah dan lulus dengan gelar seni pada tahun 1925. Pada waktu itu, dia menarik perhatian dan dipuji sebagai orang pertama yang menerima gelar beasiswa dari Kedah State untuk belajar di Inggris. Abdul lulus dari Cambridge pada tahun 1925. Dia kembali ke Inggris untuk mendapat gelar di bidang hukum. Namun dia gagal mengikuti ujian awal pada tahun 1930. Selama pidatonya di Hotel Adelphi di Singapura pada tanggal 27 Mei tahun 96, dengan sifat kepemimpinan dan semangat kebangsaannya yang mulai berkobar, Abdul berusaha mendirikan Kesatuan Melayu Great Britain dan dia dianggap sebagai sekretaris pertamanya. Presiden UMNO mengawali karir dengan bertugas di Pelayan Publik Kedah. Dia juga diangkat sebagai petugas distrik Kulim dan Sungai Petani pada tahun 1931. Pada saat itu, Malaysia masih dikenal dengan sebutan Malaya, yang kolonialnya masih didominasi oleh perwira Inggris. Tapi, Abdul Rahman sebagai pengecualian, seorang Melayu dan memiliki kepedulian terhadap sesama warga Malaya. Pemerintahan Inggris tidak berani melakukan apapun terhadapnya karena dia adalah putra seorang sultan dari seorang Melayu yang berharga. Beberapa tahun kemudian, Abdul Rahman pergi ke Inggris dan tinggal di sana sebentar sebelum akhirnya kembali ke Malaya setelah meletusnya Perang Dunia II. Pada tahun 1939, dia mengikuti ujian bahasa Inggris yang sempat membuatnya gagal pada 9 tahun sebelumnya. Namun kali ini dia berhasil lulus. Dia menyelesaikan studi hukum di Inggris di Inns of Court untuk memperoleh kualifikasi hukum dan kembali ke Kedah. Pada tahun 1949, dia bekerja di pengadilan dan kemudian ditunjuk sebagai wakil jaksa penuntut umum di Departemen Hukum Federal Malaya.
posisi yang dia tinggalkan pada tahun 1951 untuk memulai karir politik. Akhirnya dia menjadi Presiden Organisasi Nasional Melayu Bersatu atau bisa disingkat dengan UMNO, yang kemudian mempelopori aliansi dengan Asosiasi Cina Melayu dan Kongres India Melayu. Lihat foto-foto ini diambil pada tanggal 31 Agustus 1957 menunjukkan Perdana Menteri pertama Malaysia, Tunku Abdul Rahman, menyatakan kemerdekaan Malaysia dari kekuasaan Inggris di lapangan Merdeka. Kemerdekaan Malaysia dan keruntuhan rejim pada Januari 1956, Abdul memimpin misi ke London untuk menegosiasi kemerdekaan Melayu. Inggris berjanji akan memberikan kemerdekaan pada Agustus 1957. Janji pun ditepati, dia segera menjadi Perdana Menteri pertama Melayu yang independen. Pada tengah malam, pada 30 Agustus 1957, dia berdiri di tiang bendera di lapangan Merdeka, Kuala Lumpur. Abdul menyaksikan bendera Inggris Union Jack diturunkan untuk terakhir kalinya dan bendera Federasi Malaysia atau Persekutuan Tanah Melayu yang baru dikibarkan. Wilayah Malaysia kala itu adalah Singapura, Sabah, Sarawak, dan Brunei pada tahun 1963. Namun penambahan Singapura dalam federal terbukti menjadi bencana yang meningkatkan masuknya gelombang warga Cina di wilayah itu. Setelah bentrokan tak berujung, Singapura memisahkan diri dan mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 9 Agustus 1965 sebagai negara republik. Rejim Abdul Rahman runtuh pada tahun 1969 ketika Partai Aliansi kehilangan sebagian besar dukungan dalam pemilihan umum tahun itu. Dia juga kehilangan dukungan dari orang-orang di dalam UMNO yang sangat kritis terhadap kepemimpinannya. Pada tanggal 22 November 1970, dia mengundurkan diri dari posisi Perdana Menteri dan kemudian dari UMNO pada tahun berikutnya. Akhir hayat Abdul Rahman diyakini memiliki setidaknya 4 orang istri, tapi hanya 3 pernikahan yang terkonfirmasi. Istri pertamanya adalah seorang perempuan Cina bernama Mariam Ching. Setelah kematian sang istri, dia menikahi Violet Colsin, yang kemudian diceraikannya. Kemudian pada tahun 1977, beliau menjadi kepala surat kabar The Star yang selanjutnya dilarang pada tahun 1987 oleh Perdana Menteri Mahathir Mohamad karena mengkritik keras pemerintahan. Selama sisa hidupnya dia aktif menentang Mahathir. Meski kondisi kesehatannya memburuk, dia meninggal dunia pada 6 Desember 1990 pada usia 87 tahun, meninggal di Kuala Lumpur, Malaysia. Sekian biografi dari Tunku Abdul Rahman. Terima kasih.